semuanya, jadi hari ini kami akan melakukan percobaan praktikum enzim katalase dengan menggunakan substrat yang dicampur dengan H2O2 atau yang biasa disebut dengan hidrogen peroksida. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Kisha Ibo Oto, nomor absen 21. Nama saya Rafata Sudama dari F5, nomor absen 26. Enzim katalase termasuk kategori enzim yang bersifat melindungi sel dari senyawa toksik. Senyawa toksik seperti hidrogen peroksida harus segera diuraikan. Nah, enzim katalase ini mempercepat penguraian hidrogen peroksida dan mengkonversinya menjadi air dan oksigen. Dengan adanya enzim katalase yang dapat mempercepat penguraian senyawa toksik, maka sel dapat terlindungi dari kerusakan oksidatif. Proses penguraian tersebut dikenal dengan proses katalisis. Dari penjelasan singkat tersebut, bisa dipahami bahwa prinsip kerja enzim katalase yaitu menguraikan melalui hidrogen peroksida. Kemampuan satu molekul katalase memberikan dampak yang signifikan karena dalam 1 detik dapat menguraikan jutaan hidrogen peroksida. Indikasi adanya aktivasi enzim yakni ketika terdapat oksigen yang dihasilkan. Nah, keberadaan oksigen ditandai apabila adanya gelembung oksigen. Dalam pengamatan, jika terdapat gelembung yang terbentuk saat hidrogen peroksida ditambahkan, maka dapat dipastikan enzim tersebut bersifat aktif. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada pisau, lidi, tabung reaksi, pembakar spiritus, korek api. Dan untuk bahan-bahannya terdapat kacang hijau, kacang tanah, jantung ayam, hati ayam, labu kuning, dan cairan H2O2 atau hidrogen peroksida. Langkah-langkah untuk bahan yang digunakan. Yang pertama ada kacang hijau setengah genggam. Direndam terlebih dahulu selama 1 hari, lalu hasil rendam dibagi 2. Setengah kacang hijau tersebut dibiarkan mentah dan setengahnya lagi direndam air mendidih kurang lebih 2 menit. Yang kedua, kacang tanah 20 biji. Direndam terlebih dahulu selama 1 hari, setelah itu dibagi 2. 10 biji mentah dan 10 biji direndam air mendidih kurang lebih 2 menit. Yang ketiga, jantung ayam 4 buah. 2 dibawa mentah, 2 direndam air mendidih kurang lebih 3 menit. Sebelum dimasukkan ke air mendidih, dibelah 2 terlebih dahulu. Yang keempat, hati ayam 1 buah. Dibagi 2, satu bagian dibawa mentah, satu lagi direndam air mendidih kurang lebih 2 menit. Yang kelima, labu kuning 10 potongan masing-masing dipotong kurang lebih 2 x 2 cm. Dibagi 2, satu bagian dibawa mentah, satu lagi direndam air mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah semua bahan telah siap yang sebagian telah dididihkan dan direndam, masukkan bahan-bahan yang telah disiapkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda dan telah dipotong sesuai ukuran tabung. 5 tabung reaksi berisi bahan-bahan yang telah dididihkan dan 5 tabung reaksi berisi bahan-bahan yang masih mentah. Nyalakan pembakar spiritus dengan menggunakan korek api. Masukkan cair hidrogen peroksida ke dalam masing-masing tabung hingga bahan-bahan tersebut terendam cairan hidrogen peroksida. Membakar lidi di atas pembakar spiritus, lalu matikan api dari lidi. Masukkan lidi yang telah dibakar ke dalam masing-masing tabung reaksi dan lihatlah reaksi setiap tabung tersebut. Dalam percobaan ini, kacang hijau, kacang tanah, labu kuning, jantung ayam, dan hati ayam yang berada di bagian depan telah dimatangkan atau direndam air mendidih. Sedangkan kacang hijau, kacang tanah, labu kuning, jantung ayam, dan hati ayam yang berada di belakang hanya dibiarkan mentah dan direndam air biasa saja. Dapat kita lihat saat hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam setiap masing-masing tabung, terlihat bahwa kacang hijau, kacang tanah, labu kuning mengubah cairan tersebut seperti sedang mendidih. Sedangkan untuk jantung dan hati ayam serta hati ayam yang masih mentah mengeluarkan buih-buih. Yang berarti ketika dimasukkan hidrogen peroksida, semua bahan makanan mengeluarkan oksigen dengan reaksi yang berbeda-beda. Dapat kita lihat saat bara api dimasukkan, semua tabung yang berada di bagian depan mengalami reaksi. Sedangkan pada saat bara api dimasukkan pada tabung bagian belakang, tidak semua mengalami reaksi yang sama atau mengeluarkan cahaya. Ketika lidi yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam tabung,
dan terjadi reaksi seperti menyalanya api, itu membuktikan bahwa dalam bahan makanan tersebut sudah terkena cairan hidrogen peroksida dan mengeluarkan oksigen yang membuat adanya reaksi seperti menyalanya api. Dalam percobaan ini, kacang hijau, kacang tanah, labu kuning, jantung ayam, dan hati ayam yang telah dimatangkan mengeluarkan api. Sementara untuk bahan yang tidak matang, yang mengeluarkan reaksi seperti bara api hanyalah hati ayam. Sedangkan jantung ayam, labu kuning, kacang tanah, dan kacang hijau tidak mengeluarkan api saat dimasuki lidi yang telah dipanaskan. Setelah dilakukan pengamatan, dalam percobaan enzim katalase ini dapat dikatakan untuk bahan-bahan yang telah direndam air mendidih lebih berpeluang dalam mengeluarkan reaksi dibandingkan bahan-bahan yang mentah dan direndam air biasa saja dan tidak mengeluarkan reaksi. Dalam percobaan yang menggunakan bahan-bahan mentah, bahan yang mengeluarkan reaksi adalah hati ayam serta labu kuning dan kacang hijau, hanya mengeluarkan cairan yang mendidih. Nah, aktivitas enzim katalase dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada pH. Katalase memiliki rentang pH optimal di mana ia berfungsi paling baik. Yang kedua ada suhu. Suhu juga berperan penting dalam aktivitas enzim. Dengan suhu ekstrim dapat denaturasi enzim dan mengurangi efektivitasnya. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Peningkatan konsentrasi hidrogen peroksida akan meningkatkan laju reaksi hingga mencapai titik jenuh di mana semua situs aktif pada enzim itu terisi. Maka, bila bahan-bahan makanan tidak mengeluarkan reaksi apapun, tersebut juga dapat disebabkan bahan makanan tersebut sudah tidak segar dan kandungan enzim yang terkandung hanya sedikit. Sekian percobaan pengamatan enzim katalase ini. Terima kasih.